Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue di sini Bayu di Storybun ID. Oke, gue lagi bersama Yudi Yoi in the sky. Kemana aja, Bay? Lu yang kemana? Lu sibuk banget. Gue nge-DM gitu kan buat nyariin waktu buat dia doang, anjir. Gue kan punya IG, gimana lu DM? Tai, Yudi NKD. Oke, follow Yudi NKD. Yud, gue di sini mau nanyain soal dakin gunung lu nih, Yud. Lu Daki gunung. iya, lu pertama kali naik gunung tahun berapa sih? Gua awalnya sih sebenarnya baik. Awalnya coba-coba. Bukan coba-coba. Sepertinya. Gue mikir banyak kan temen gue tuh pada naik gunung, cuma gue bilang naik gunung untuk apa? Iya. Iya. Nyesel lu gitu. Bukan nyesel. Gue diajak nih ceritanya. Cobain dulu naik gunung. Awalnya. Terus? Iya, mau gimana kan gua coba-coba. Awalnya jangan coba-coba ya. Iya, buat anak. Terus Yud? Akhirnya gue diajakin. Yang deket aja dulu. Gua kan di Depok, Bay. Paling enggak kalau belum naik gede sih katanya belum jadi orang Depok. Bener tuh Yud. Gue sampai pernah ada teman gue, anjir lu naik gunung jauh-jauh gitu kan. Gue memang main ke Garut, ya kan, gunung-gunung Garut, terus Garut, Jawa. Garut ya? Hah? Itu Garut kan, Pak. Iya, katanya lu main jauh-jauh tapi gunung yang deket belum lu saba. Akhirnya gue kemarin terakhir tuh ke Gede gitu. Lu kemana? Gue itu awal pertama gue naik gunung ya Gunung Gede. Gede. Karena gue sih tadinya nggak terlalu pengen naik gunung, tapi aku coba deh yang deket gitu kan, karena yang deket Depok kan cuma Gunung Gede sama Salak, Pangrango ya kan. Akhirnya gue mutusin naik Gunung Gede. Iya. Terus? Situ gue berlima. Tuh gue naik tuh berlima, karena memang nggak ada lagi emang yang itu juga sih bocahnya, temen-temen nongkrong juga kan. Gue naik Gunung Gede 5 orang, bukan berlima nih, berenam. Awalnya berlima tapi satu ikut juga kan, berenam. Itu kalau nggak salah, seinget gue tahun 2016. 2020 ya? Iya. 2020. Ya 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah lah. 2016 naik Gunung Gede. Awalnya sih gue pikiran badan gue yang gede gini ya, anjir, nggak kuat gue. Iya tuh. Gue sering kalau misalnya naik gunung nih ngelihat anjir badan gede kayak gitu, rasanya gimana? Keril isinya kan? Iya. Gue bilang kuat apa gue ya kan? Terus? Nah cuman gue pedenya ada temen gue lebih gede dari gue, Bay. Nah dia cuma udah. Lu berat badan lu berapa itu? Gue sekarang 35 lah. Fuck lah. Berapa ya? Ya kisaran 80 ke atas lah. Iya, lu hampir sekintal kan. Lu bilang sekintal mahal dah gila. Terus temen gue lebih gede. Udah gitu buncit kan kalau gua Sikman. Sekuat 61 ya. Iya. Terus Gue kira coba-coba gua naik lah gitu kan. Temen gue lebih gede mampu, masa gue agak kecilan dikit, anjir kecil. Lu jadi tertantang tuh ya? Tertantang gue naik lewat Putri, Bay, jalur. Oh, lewat Putri. Jalur Putri kan lu tahu kan, kalau lu pernah ke Gede Putri ya. Enggak, emang gue lewat situ tuh. Stabil nih. Iya. Ini ya landai yang set udah naik lagi anjir. Iya, Putri. Kebetulan di situ gue barengan PMI mana? PMI mana? Gue kurang tahu, merah sih boy. Gua kalau udah merah, kalau nggak PDI PMI. Anjir partai. Partai ya. Terus Palang Merah kan. Itu kalau kata gue sih awal gue naik terus barengannya itu PMI. Nah, gue tanya sih orang PMI-nya waktu itu hampir 100 orang. 100 orang gue bilang emang banyak banget sih boy. Lewat sampai banyak yang kejadian yang gue bilang anjir terus segitunya naik gunung gitu.
cewek cowok ya kan, mungkin anak bapak kali Iya. dibawa gitu kan. PMI, mungkin keluarga besar PMI, gue nggak tahu dah. Di situ temen gue yang paling gede itu dia yang istilahnya kalau gue bilang dia udah sering lah gitu kan naik gunung, beberapa gunung dia udah pernah naik. Dia packingin semua tuh keril ya kan. Ini gue cerita dari awal, panjang gak nih? Ya udah nggak apa-apa, di sini mau bebas. Bebas, Iya, durasi mau panjang juga. Awalnya sih ya kan packing terus packing itu keren baik. Iya. Jago gue bilang kalau buat packing. Packing yang bener kayak gimana Yud? Coba Yud, biar pada kasih tahu kan. Packing yang bener kalau gue bilang Menurut sih, lo, versi lo sih. Versi gue iya. Kalau yang sebenarnya kan ya, sebenarnya standarnya packing itu Gua sih, masih gua- belum apa? nih buat lu yang baru kayak gue nih pemula aja. Packing yang benar itu jelas harus ada keril. Iya kan, lu kan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Iya, ada karung juga kalau misalnya karung. lu packing juga jadi carrier. Gue pernah lihat tuh di Semeru pakai karung. Porter. Oh, porter. Iya, tuh kan dia aja carriernya Harus ini. pakai karung. Kadang pakai yang ini, apa yang apa yang dari bambu tuh yang tipis-tipis yang diinin sulam Iya itu kalau di Jawa keranjang pakai gitu. namanya, Ya pakai segitiga kan? Iya. Iya. Terus Itu packing jago dibilang. Karena gue bilang harus ada keril biar keren baik. Iya. Naik gunung kayak kalau nggak ada keril nggak asik gitu. Iya. Ih, bukan pendaki. benar-benar Tapi kalau kita ngeliat orang pakai keril, wah naik gunung no, gitu pasti bener kan? Lu? Iya. Iya. buat pencitraan juga men. Gila, topi bagus nih. Ih, Gue copot ah. gerah lo kayaknya. Gerah gua. Packing, gue bilang anjir udah packing semua rapi tuh susunannya nih kalau gue bilang, kalau dibilang gue beli trash bag tuh biar Trash bag. kekaper tuh kan, biar nggak basah semua makanan. Kalau dia bilang nih temen gue masuk semua, pokoknya yang terakhir itu yang buat kita tidur. Apa yang pertama itu yang buat kita tidur kita masukin. Yang paling bawah tuh. Paling bawah. Iya, gue juga sama tuh. Kayak SB, SB. soccer bola. Syukur. SB ya kan, SB baru tuh pokoknya peralatan yang istilahnya yang buat gantian baju kita tuh di tenda ntar dibagi-bagi tuh dari konsumsi tenda semua kan. Gue bilang jago nih bocah. Nah, ini gue bilang ada kelebihan ada kekurangan. Ada kekurangan ya. Awal naik Putri kan si Maxi Oke. kan nanjak dulu tuh dari base camp. Base camp naik kan pos si Maxi kuat masih baik, cakep nih gue bilang anjir ini baru naik Si Maxi sampai pospol. apa bukan pospol baik. Oh, yang buat si yang apa? buat si Maxi apa sih namanya? Iya, si Maxi. Iya, itu si Maxi kan baru pos 1, pos 2, pos 3 ya kan? Pos 4, pos 5 anjir terus dari si Maxi gue bercanda terus baik, namanya gue kegirangan baru gue nih diajak naik gunung. Gue belum pernah kan naik gunung. Kalau naik yang lain sih pernah. Fuck lah. Terus? Gunung gue giran bercanda, emang bocah sering garing gitu kan. Yang garing jadi kocak gitu kan jalan. Wah, Pos itu tuh nyari temen yang asik buat ngobrol di jalan tuh, asik tuh kalau Itu, iya. Bay. Iya, nggak ngebetein. Jangan ngebetain selama perjalanannya gitu sampai Jadi kita nggak lelah gitu. Iya kan? so tahu. Iya bener, lelah sih. Tapi seenggaknya, maksudnya lu jalan tuh asik gitu. Ya, asik. Iya. Dibanding sama orang yang enggak juga sih sebenarnya. Kalau menurut gua, versi gua lebih asik jalan sama yang suka bercanda, gitu. Pastilah. Iya. Kayaknya kalau Terlalu serius, kaku gitu, nggak enak juga. tuh awalnya gue lanjut nih. Lanjut terus. Sama lanjut gue bilang nih. Jangan Yud, ini percuma gua datengin lo kan, bangsat ya. Pos 1 lewat, pos 2 udah mulai terasa baik. Karena memang baru mungkin gua. Cuma bukan gue sih, temen gue juga yang lain ada beberapa yang baru. Itu naik gunung pakai lepis, Bay. Iya. Ya saking mungkin kita kagak tahu kan. Nggak tahu perjalanan gimana ya, pokoknya dari sini biar nggak kedinginan lepis. Ternyata salah besar pakai Salah. lepis. Levi's apa lepis? Levi's. Levi's. Merek itu. Sebenarnya mejin. Iya, Jin. Tomang. Terus ya,
Jin sebenarnya mah bukan Levi's. Levi's itu merek. Ya kan pakai jeans itu gue bilang untung gue nggak pakai kan emang karena jeans di gue beli nggak ada yang muat kan, nggak ada yang muat. akhirnya gue pakai celana yang banyak kantongnya tuh. Oh iya. Celana apaan gue nggak tahu. Outdoor lah pokoknya makanya gue pakai celana gituan. Nah temen gue 3 orang sama yang lebih gede gue itu pakai Levi's. Jeans kayak jeans udah pos 3 bay. Ini mungkin terakhir gua bercanda. Sisanya kesono capek. Pasti. Kalau ngomongin capek naik gunung sih kayaknya lumrah emang. Soalnya kita tidur sombong kalau misalnya lu bilang nggak capek tuh naik gunung. Iyalah. Ya naik. Jangan sampai sesumbar. Gua mungkin dari pengalaman gua di Gunung Gede, pertama kali gue naik gunung ke Gunung Gede itu jangan pernah sekali sesumbar deh bay. Sumbar ya ini gue mau cerita. Sumbar tuh sombong ya. Sumbar itu apa ya bay? Iya takabur kali ya. Iya sombong belagu lah kayak anjir ya. Sebenarnya sih gue mau ceritain ini karena gak enak tuh. Iya udah nggak apa-apa kali aja temen lo denger. Nah itu jadi sebenarnya tanpa tanpa negor yang ketemu langsung nggak apa-apa, halus lah. Istilahnya buat yang lain lah gitu, pembelajaran jangan pernah takabur kalau naik gunung. Itu aja sih kalau gue bilang. Jadi temen gue awalnya tuh kuat sampai pos 3 itu terakhir gue bercanda, sisanya anyep bay. Iya. Gue bilang anyep kenapa? Karena udah nggak ada bercandaan. Naik yang udah pos 3 loh bay. Makanya di pos 3 naik ke pos 4. Pos 4 itu gue udah hampir ngecamp bay. Hampir. Tapi gue putusin lanjut. Jadi pos 3 itu naik ke pos 4 itu gue berhenti karena ada warung bay. Di gunung ada warung lu. Hebat gitu warung. Iya, gue juga sama. Iya. Gue waktu naik putri emang banyak warung. Iya. Pos Bayangan tuh ada tuh. Kalau nggak salah di pos 4 terakhir kalau nggak salah pos Bayangan. Itu ada warung jualnya nasi uduk bay. Iya. Dan nasi uduknya itu dingin. Anjir. Enak gak bay menurut lu? Enak sih. Anjing muncrat gue. Terus akhirnya nggak jadi dan nggak jadi ambil kompor juga. Akhirnya gue beli bay. Karena gue pikir ribet karena gue baru kan belum tahu asiknya nikmatin. Jadi gue beli nih bay. Pop mie. Anjir mie dalam cup. Pop mie merek ya. Terus nggak apa-apa di sini menyebutin merek nggak apa-apa. Iya enggak. Kali aja yang ketemu manajernya Pop Mie gitu kan. Bisa lah sponsorin kita. Rokok aja bebas ini mah. Pokoknya lu bebas lah. Lu mau jumpa Lalit juga ngobrolnya juga nggak apa-apa Yud. Gue beli Pop Mie bay. Pop Mie itu gue makan enak banget bay. Lu pernah capek lapar terus lu makan apa itu juga enak bay. Paling enak ya. Gue makan Pop Mie anjir gue lahap. Tumben gue bilang. Gue beli 2 mahal bay. Di sini berapa bay Pop Mie? Gue jarang beli Pop Mie gue. Di sini taruh lah matang 10.000. Iya. Soalnya 25 bay. Iya. 25.000. Bilang anjir mahal. Iya juga sih, siapa yang mau jualan di gunung ya, lu mau anterin Pop Mie di gunung. Iya juga. Diajak gambling ya kan. Kalau mau kaya jualan di gunung. Tapi semua gunung. Lu usaha di gunung lu bikin material ya. Kaya lu. Iya. Sebenarnya buka outdoor di atas gunung tuh bagus kayaknya itu ya. Iya juga. Usaha tuh. Gua itu pos 4 naiklah ke pos 5. Itu mungkin PMI udah habis bay. Yang tadi gue bilang gue bareng PMI. Bareng PMI itu 100 orang sampai habis. Yang paling belakang mungkin kalau ibarat kalau bikin penyisir. Bikin apa tadi kata Bang Melki itu Apa sih? Sweeper. Jangan mencuri. Oh iya. Anjir. Sweeper tuh
mungkin udah lewat sweepernya. Iya. Yang paling belakang tuh, nah anjir ini sepi banget ya kan. Lu bayangin bay, maghrib gue di pos 5 bay. Maghrib nih. Maghrib pos Lu 5. dari jam berapa sih? Gue start jam 7. Start jam 7. Start jam 7 lu bayangin tuh. Putri kayaknya jauh banget. Ya emang. Dari cerita temen gua ke Gede, yang pernah ke Gede, ya minimal 7 jam lu udah sampai Surya Kencana ya kan. Itu gua lu bayangin dari jam 7 sampai jam 6. Jam 6. Berapa jam tuh naik ke Surya Kencana? Anjir. 11 jam ya? Iya, begitu bay. Anjir. Sampai maghrib. Maghrib. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya naik gunung. Iya lu mau kemana gitu? Iya sih. Iya. Lu santai. Sebenarnya enaknya yang kayak gitu. Sebenarnya naik gunung tuh nggak usah terburu-buru. Enggak. Lu salah banget kalau misalnya lu buru-buru naik gunung. Lu sama juga kayak lu naik gunung harus narget gitu. Nggak asik gitu menurut gue. Nggak nikmatin. Alam itu, tuh kan kita mau nikmatin alam ya, ya. Iya sih. Apalagi maksudnya kalau pemula, gue juga wajar sih. Waktu gue ke Cikuray itu target gue puncak. Iya. Tapi kalau sekarang gue nggak puncak ya nggak apa-apa, terserah. Iya. Yang penting gue nikmatin jalan, udah sampai gue bener-bener titik lelah, gue ngecamp di situ. Mau di pos berapa kayak ya nggak apa-apa. Walaupun nggak sesuai yang gue perencanain. Tapi ya alhamdulillah semenjak selama perjalanan gue naik gunung, alhamdulillah gue sampai puncak semua bay. Oh iya. Itu alhamdulillah bay. Dan beberapa jong sih bay, yang kabut. Oh iya. Kan. Ya, pasti sih Yud. Kayak kesel juga. Gue juga sama. Ada waktu gue ke Merbabu kemarin nih. 2019. Bulan apa gue lupa. Lu via apaan lu? Via apa ya yang tanjakan yang begini itu? Selo. Bukan. Turunnya gue di Selo. Swanting. Oh, lewat Swanting. Lu tahu Swanting? Kalau enggak sih, gua waktu Merbabu itu lewat ini Tekelan apa? Itu jalur lawas katanya. Mau gue lewat situ tuh jalurnya masih kayak jarang orang ini sih. Swanting, bay. Yeah. Itu kemarin gua Swanting itu anjir gue bilang. Cikuray lu tahu tanjakannya gimana? Iya. Gini. Yeah. Yang kalau kata pendaki tuh dengkul sedada. Dengkul sedada. Dengkul kena dada itu kan tinggi banget, bay. Tinggi sih. Itu lebih baik. Anjir. Gue baru tuh ngerasain yang trek yang enggak ada landainya. Itu Swanting, bay. Wow. Ih, gila nangis Dayak, bay. Kalimantan dong. Nangis Kalimantan dong. Nangis. Sumpah, bay, itu gila. Gue baru ngerasain itu. Tapi kayaknya kalau cerita Merbabu balik aja ke Gede. Ya, terus? Ke Gede, mau ke Gede apa ke Merbabu? Gede aja dulu. Gede aja. Abis sih. Nanti next ya. Next, ntar gue cerita Merbabu. Di Gede tadi jam 6 gua. Maghrib di sana. Akhirnya pos 6 terakhir kayaknya deh. Aku pos 6, gue lupa itu posnya. Pokoknya pas maghrib itu gua berenam, yang 3 itu gue suruh naik duluan, bay. Karena temen gua yang istilahnya gue bilang yang segendut gimana ya? Ya itu. Iya. Itu dia nih maunya gue mau terusin. Iya. Jadi si gede ini gue bilang gede lah kalau gendut mah sama kayaknya. Gede lah pokoknya. Terus? Gede, ya udah gimana emang udah pos mau dikit lagi Surya Kencana nih. Pada akhirnya gue tahu kalau jalur itu cuma belok dikit terus sampai Surya Kencana gue lanjut, bay. Nggak perlu gue minum dulu lama di pokoknya di sisihan jalan gitu kan. Di sisihan trek gua nepi tuh. Ada rombongan yang ketinggalan, bay, satu dari Pluit sih. Pluit. Dari Pluit itu dia bawa ini, bay, bambu, bay. Buat apa tuh? Nggak ngerti gua. Jadi dia mungkin nggak punya apa sih? Tongkat. Dia pakai bambu, bay. Panjang, bay. Gua ini orang apa-apaan gue bilang. Gue ngeri kan, bay. Gue bilang anjir, sama saya gue harus berantem di gunung kan gak lucu ya kan. Terus?
orang bawa bambu. Karena emang trek di pos 4 kesana itu terjal. Kalau lu tahu jalur Putri itu rada terjal kalau gue bilang, karena panitia PMI gue ngelihat depan mata gue baik. Itu dia bawa tas depan belakang, kayaknya sih yang depan ini kalau gue lihat sampai Surya Kencana sih drone. Drone gede. Deh. Itu kelinting bay dia. Iya. Gue bilang kesian ini, gue bilang gue mau tolongin jauh bay, masa gue harus naik gitu kan. Lu tahu sendiri kalau udah mager gitu kan, lu naik gunung mager anjir. Terus boro-boro turun 2 langkah, jauh 2 langkah aja males. Terus ada yang nolong gelinting, dia bangun sendiri bay. Terus gue bilang anjir tuh orang gelinting, jadi gelinting dia mungkin nahan tasnya biar nggak hancur. Dia gitu gimana sih? Gelok hancur, gue bilang depan mata gue bay. Gue teriakin, bang apa-apa, gue bilang gitu anjir, kayak apa ya, bang apa-apa itu, kenapa bang, nggak bang aman, dia bilang, udah aman, gue lanjut, dia bilang sih, anjir orang segitunya ya, sampai gelinting, lu kiri kanan sini keril, sini drone, iya sih, lu kayaknya, bayangin, gue kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu gimana ya gitu, kasihan satu, maksain gitu juga, makanya gue bilang, packing tadi tuh kudu bener-bener kayak simple. Seenggaknya lu punya teman gitu, lu bagi-bagi gitu. Nah itu tuh. Itu sebenarnya kalau kita jalan naik gunung tuh ya, yang istilahnya kalau dibilang kan kalau orang lu tahu dah pasti lu jati diri lu pasti keluar di gunung ya kan. Lu sering denger itu sifat-sifat temen tuh pasti keluar. Ya, mungkin itu baik. Enggak, segan gue bawa itu berat. Anjir, egois ya kan. Terus ya gelinting, nah itu ya gue udah nunggu tuh ajan, temen gue minum ya kan, yang bawa bambu ini ikut nimbrung nih bay. Gue pikir gue udah ngeri kan, ikut nimbrung lah. Di situ kita baru tahu di mana temennya temen baru sama temen lama gitu. Ini temen-temen di gunung ini kayaknya banyak, gue bilang apa ya, ada yang care dan ada juga yang enggak. Gitu ini ya? Yang salah satu pertama kali gue temuin nggak care. Kenapa gue bilang gak care? Kenapa itu? Kompor udah jalan, tenda udah jalan. Gue disisain ini gue semua doang kan, keril gue sama teman gue dibawain satu, karena memang sudah tiada daya ya kan. Gue bukalah nih konsumsi gue. Lu pernah makan mie dihancurin kan? Iya. Yang mentah. Gue makan. Asik nih. Asik bertiga nih. Berempat sama yang bocah bambu. Cemilan yang paling enak tuh kayak gitu tuh. Padahal mah anjir, mie sama mecin doang enak gitu ya. Lu tau kan kalau yang bumbu minyaknya kecampur. Anjir, jadi ngomongin mie lu. Terus itu gue makan tuh. Jelaskan konsumsi gue air bawa sebotol nih. Temen gue sebotol. Gue bilang dia ikut nimbrung kan. Nah sedangkan air yang di temen gue habis. Yang di gue nih tinggal sedikit. Ya cukup lah kalau buat gue doang. Udah nggak lama gue minum. Jadilah kebersamaan yang tidak disengaja di bay. Kebersamaan yang tidak disengaja. Gue minum, makan bareng, udah dapet gitu. Ngobrol-ngobrol dari mana, tanya jawab lah, lu dari mana bang, gue dari sini, lu dari sono gitu ya kan. Ya pokoknya gitulah. Tanya-tanya. Seret nih air habis. Tuh lu lagi di situ lagi banyak orang enggak tuh ya? Maksudnya pendakian. Mungkin pendaki lagi banyak tuh, Bay. Enggak, maksudnya pendakian masih banyak enggak orang yang jalan sama lu? Ini mungkin gue terakhir. Oh, terakhir. Soalnya yang di terakhir sama ini yang bocah satu nih. Ini dia ketinggalan rombongan. Dia katanya sih jalan berempat. Jalan berempat. Nah, temennya udah jalan duluan. Dia kayaknya emang gue lihat carry-nya tuh badannya kecil, Bay, lu. Segini kecilan lah dikit lebih kecil deh. Carrier bay, lu tahu carrier yang 70 plus? Iya. Segini nih bay ini, segini deh. Nah, anjir tinggi banget nih bocah kecil. Makanya mungkin dia bawa bambu buat keseimbangan kali ya. Oh iya, emang buat keseimbangan. Pulang anjir, bawa bambu. Tapi pakai trekking pole atau kan. Harus ya, iya. Mungkin itu ganti dia lah. Ya namanya gue ada orang Indonesia lah. Tapi yang gue itu bocah nemu bambu di mana bay? Bawa bambu loh. Di bawah Yud, masih ada Yud. Ada kali. Itu air habis nih, air gua.
Ini yang salah satunya gue bilang nggak care kenapa. Dan ternyata temennya nyusulin, temennya care, tapi sama gue nggak care. Temen baru kali ya. Di tasnya ada 3 botol bay air. Anjing, gue bilang 3 botol, lu nggak ngeluarin pisan gitu. Istilahnya paling nggak lu nggak ngeluarin buat ngurangin beban lu ya. Temennya nyusul, manggil namanya siapa waktu itu gue lupa. Mungkin kalau gue inget gue nggak sebutin bay. Anjir, ya. 3 botol, gue minta air gue habis. Dari temennya cuma minta air, emang kayak gue sengaja ditinggal itu. Gue udah bilang anjir, udah akhirnya gue berangkat lah. Ternyata ya cuman begini naik Surya Kencana. Ih, gue bilang males banget gue nungguin sampai sejam ya kan. Buat istirahat lama-lama ternyata Surya Kencana di depan gitu. Nggak nyampe 5 menit baik gue nyampe Surya Kencana. Berarti kan trek deket banget. Alhamdulillah gue bilang tuh anjir ini Surya Kencana, angin gede banget bay. Baru gue ngerasain di gunung tuh ya, oh ini namanya di atas gunung gitu. Karena baru gue pertama kali gue naik gunung. Jalan nih temen gue emang udah nggak kuat ya kan. Nah satu lagi temen gue nih, dia bukan hipo tapi memang udah lelah, dingin, makan pun mie, lo tau mie dihancurin kan, dingin sampai kaku gue. Tangannya gini jalan. Ayo jalan. Temen gue tetap aja di belakang kan. Gue nggak mungkin ninggalin temen gue kan. Gue jalan berdua, gue berdua nih di depan, dia di belakang. Tuh Surya Kencana kan lebar be, panjang. Iya. Jauh, buset bilang jalan. Nah temen gue yang 3 emang sengaja gue suruh jalan duluan. Biar supaya dia masak, terus bikin tenda. Ya kan? Jadi gue sampai sono udah istilahnya udah rapi lah gitu. Gue tinggal makan, gue tinggal tidur ya. Itulah temen baik. Care kan? Care. Terus lu sampai jam berapa di situ? Gue nyampe tenda gue jam 8:30 baik. Jam 9? Setengah 9? Jam 9 Surya Kencana? Surya Kencana. Wah lah anjir. Jam 7 sampai jam 9. Anjir. Tuh, Gue itu jam 8 ngetrek. Itu nyampe jam 2, jam 3-an. Cepet banget. Iya. Kenapa gue lama banget? Mungkin postur ya kan. Sama berat, iya. Lo berarti terlalu menikmatin alam lo kayak gitu. Kebangetan nikmatin nih. Iya. Jam 9 gue nenda baik. Terus? Nenda udah pagi lah. Pagi itu mungkin gue bangun serentak baik. Bangun satu bangun semua baik. Iya. Ya kan, bangun satu bangun semua. Di situ gue takjub baik. Kenapa? Yang namanya udara, beda udara ya kan. Terus jauh dari polusi. Jauh dari polusi. Kebisingan. Nggak ada berisik. Nggak ada. Dan akhirnya gue denger berisik. Apa? PMI pada bikin acara anjir. Duh, kayak gimana ya? Kayak gue nggak demen juga sih sebenarnya. Ini gue awal perdana tapi kok banyak orang di gunung. Itu PMI bikin acara mungkin ada 100 orang, bayang 100 orang di Surya Kencana ya. Mungkin Surya kena lebar juga tetap suaranya kencang. Iya sih. Dan gue bilang anjir PMI pakai drone itu, dan drone itu terbang baik. Terbang. Gue pikir hancur, masih binting. Ternyata terbang juga baik. Anjir kita pakai drone. Gue bilang keren juga nih. Terus ya? PMI udah gue pada foto-foto lah. Bikin video gue foto, di situ baru gue takjub, oh ini berarti nikmatnya gunung. Gue sampai di gunung, nggak ada lagi yang namanya nyokap bokap, black mata. Biasanya gue ada nasi uduk kan, nyokap gue beliin kan. Di situ lo masak. Gitu. Di situ gue masak baik. Di situ gue itu bener-bener gue bilang enak tuh di gunung. Di situ yang mungkin pas gue pulang sampai rumah bikin nagih tuh baik. Satu gue bisa nikmatin baik. Lu tahu di Depok baik. Udaranya baik. Apalagi Sabtu ya kan. Macet di mana-mana. Aduh. Disitulah. Dari gue bangun jam 6 serentak jam 7 lah, setengah 7-an gue bangun, gue nikmatin di Surya Kencana. Jam 10 gue puncak. Akhirnya gue lintas. Emang tujuan gue lintas. Jadi kata temen gue mending lintas. Karena emang gue naruh kendaraan di Orari kan.
Orari Cibodas. Akhirnya gue lintas. Bawa carry lagi dong. Iya dong. Oh. Tujuan memang lintas. Oh, iya. Akhirnya summit ya. Apa sih? Muncak. Iya. Muncak gede itu Dulu udah jam berapa tuh? start jam setengah 10-an gitu. Iya. Jam 10 lah. Jam 10. Jam 10 sampai emang sih kalau kata temen gue yang depan nih paling sejaman kita naik ke atas. Gue bilang jauh juga. Udah kelihatan, Bay. Lu kalau lihat dari Suara Kencana no Bujang Gede no gitu. Iya. Ya kan kelihatan Iya, deket kan kelihatan. kelihatan. Sejam lu, Bay. Iya. Gue bilang anjir sejam. Gini. Ya kan gue bilang anjir dengkul sedada. Anjir. Dengkul sedagu. Itu di situ temen buat pembelajaran lagi deh. Gue bilang satu cerita kocak nih, Bay. Apa? Itu temen gue yang gede, Bay. Iya. Boker, Bay. Anjing. Itu problema yang belum terpecahkan anjir kalau boker di gunung tuh. Boker di gunung, lu tahu airnya Iya. nggak ada, Bay. Gimana rasanya, Bay? Tayamum. Anjir. Boker di gunung nggak ada air. Terus Gue suruh jalan belakangan. Lu tahu kalau dia di atas gua, lu tahu aroma wewangian yang ini bakot kebakar. cikring angus. Terus Akhirnya gue suruh belakangan dah, gua nahan nih. Iya. Lu gue yang ngecebok, Bos. Anjir. Kalau kata nyokap gua kekepet. Naik. Tetep lah, gua udah ya istilahnya pembelajaran jangan suka sesumbar lah gitu Iya. kan. Emang dia sumber apaan gitu? Enggak, belum sesumbarnya sih, mungkin ini pembelajaran buat janganlah naik gunung tuh sumbar sampai di atas. Gua semua nyampe baik alhamdulillah karena lintas kan. Nah di sini gue bilang sesumbar ya. Temen gua yang nggak kuat tadi itu karena badannya gede mungkin buat turun enak kali ya, baik pemikiran baik. Cuma setelah gue pelajari lebih berat Memang turun lebih berat turun dia daripada naik. naik. Sesumbarnya gini loh, Bay. Oh. Nih gimana ya? Gak enak gue ngomongnya. Nggak apa-apa, maksudnya biar buat Dia- pembelajaran yang dia lo ngomong tahu. gini nih, Bay. Gitu aja sih. Nih, Nah, tenang. Turun mah gue sambil ngerokok. nah. Gue isap ngerokok. Iya, isep aja. Terus? Tuh dia ngomong gitu, Bay. Gue bilang alhamdulillah, mungkin gue sih nggak bilang sesumbar tadinya. Cuma bilang alhamdulillah gue nggak nebein anjir, Mobile Legend nebein. nggak ini terus gue gitu kan. Ya itu, baik gue bilang janganlah sesumbar. Cerita turun dan nih lintas turun jalan bareng, baik kompak gue sampai kandang badak tuh. Yang gue bilang turun sambil ngerokok anjir. Gue kan gue bilang alhamdulillah sih, tapi ya tetep dia di belakang gue, Bay. Jauh. Jauh sampai kandang badak tuh gue air, gue cuci muka, cuci kaki, wudu. Sholat gue di sana, Bay. Lu naik apaan kalau lintas sih Gue kemarin? kendaraannya? Iya. Gue motor, Bay. Lu naik motor? Depok Cibodas nggak jauh kali, Bay. Nah, dari Cibodas, lu naruh di Cibodas. Naruh di Orari Cibodas. Ngangkot. Oh, ngangkot. Ngangkot ke Putri. Oh, gitu. Jalur Putri ya. Tuh gue juga baru tahu karena jalur Putri nggak jauh-jauh banget kayaknya. Iya sih. Karena Tinggal lewatin Cibodas sedikit. gue berangkat itu Cuman ke atasnya lu naik ke atas angkot tuh sampai base camp pendakian tuh. Sebelum si Maxi itu ada base camp yang tempat kita. Iya tahu, iya. Itu gituan pokoknya. Oh, lu sewa gitu. Bukan, kan udah disediain memang sama mereka kan buat para gitu. pendaki yang rumah-rumah itu base camp gitu. Gua nggak tahu sih. Gua kan lewat Putri. Gua naruhnya di Putri motor gitu. Jadi gua nggak tahu. Gue naruh di Orari terus naik angkot. Oh gitu. Berapa duit ya? Apa itu, Bay? Naik angkot? Naik angkot kemarin gue 15.000 kok. Satu orang? Satu orang 15.000 kalau nggak salah. 15.000. Di kandang badak, gue sampai masak banyak nih, Bay. Akhirnya bareng nggak lama temen gue nyampe. Ini salahnya satu lagi. Apaan? Di gunung tuh jangan sampai perut kosong, Bay. Iya sih benar. Itu tuh. Ini salah Stamina satu. lu harus jaga deh. Jaga tuh. Iya. Soalnya gimana ya, namanya di gunung alam Dingin, dingin, udara, ya kan? Tuh, perut jangan Stamina sampai kosong. kekuras, kosong, aduh kelar lu. Ini satu lagi pelajaran yang gue harus
gue harus pelajarin ya buat itu, buat mendaki, jangan sampai perut kosong. Itu temen gue nggak makan, Bang. Nggak makan ya? Capek kan, kita harusnya nafsu makan. Nafsu makan. Dia nggak baik. Hmm. Gue bilang nggak makan, stamina yang nggak ada pasti. Iya. Ya kan kalau kata temen gue juga, lu minum jangan banyak-banyak, memang haus. Kalau banyak lebih malah lemes kan gitu katanya. Akhirnya gue minum seteguk baik. Tapi tetep banyak. Tetep. Iya. Jadi segelas. Terus? Iya. Dari situ temen gue makan, aduh nggak makan. Udah tuh sampai Badak tuh. Badak gue turun terus. Itu lumayan baik perjalanan. Mungkin berapa baik turun waktu lu turun ke Putri ini? Gue mungkin rekor baik. Apa? Rekor gue kalau Putri masih dari kandang Badak deh. Hah? Pos kandang Badak. Gue apa nggak lintas gue Putri, turun Putri lagi. Itu perjalanan yang mungkin gede, itu gue bilang lama baik. Lamanya ya satu problem karena gue bilang janganlah pernah sesumbar, satu. Kedua, perut jangan sampai kosong, tenaga lah paling nggak stamina itu harus ada, itu dah pembelajaran buat naik gunung. Gue lama di situ Bang. Jadi gue turun, temen gue tuh nggak makan. Iya kan, harus saya jalan kandang Badak, kandang Batu ya kan. Terus kandang Batu tuh sang banget kan, kandang Batu. Kalau lo lihat di situ kandang Batu tuh gue merinding Bang. Merindingnya satu batu ya kan. Iya. Jalurnya batu. Terus lumut ya kan. Iya. Merinding gue di situ Bang. Nggak tahu bawaannya tuh. Ya mungkin kalau buat mistisnya gue nggak tahu ceritanya dah. Mungkin gue anak pemula waktu itu. Lu pas udah turun sampai bawah kagak lu tanya sama orang sekitar, warga sekitar gitu? Ada Bay. Gue maksudnya nggak ada yang gue tanya sih ibu. Nggak tahu kalau warga sekitar. Cuma gue merasa merinding itu di kandang Batu. Ngapa tuh? Gue jalan. Gimana ya Bay hawanya? Aduh, ngeri lah gue bilang. Kalau lu pernah lewat kandang Batu itu ya merinding aja gue bawaan. Nggak tahu merindingnya mungkin karena suasana kali ya. Jalan lagi itu air panas ya. Kalau nggak salah air panas. Sampai air panas itu gue turun itu sekitaran jam 1-an gua. Dari kandang Badak itu jam 1-an. Sampai air panas itu Bay. Itu gue bilang lama Bay. Asar Bay. Asar Bay. Lu bayangin berapa jam itu? Dari jam 1. Jam 1. Setengah 2 lah. Jam setengah 2. Itu jam asar gue sampai air panas anjir gue bilang. Itu udah gelap Bay karena hujan lagi Bay. Oh hujan. Emang tropisnya parah sih ini. Bogor tuh aduh. Hujan, gue masih sempet bareng rombongan PMI. Naik bareng PMI, turun bareng PMI. Mungkin orang PMI-nya juga ada yang apal sama gue. Karena gue juga pakai baju yang samaan gitu. Karena memang gue kan istilahnya nongkrong, gue bikin lah baju apa ya, kaos gitu. Samaan nih buat naik gunung. Oh, kapelan lu naik gunung. Sampai air panas itu gue bilang. Lu mandi di situ enggak ya? Gue bukan mandi sih baik, karena emang ngeri baik, jurang samping. Oh, jurang. Lu cobain dah. Ntar deh gue nyobain. Air panas itu jurang sini tuh gue ngeri baik. Itu ada tambang tuh. Oh iya. Kepleset dikit. Gue sering lihat foto-foto gitu kan. Lu kepleset dikit kelar itu di air panas. Licin itu. Licin sih enggak, cuma panas. Oh panas. Iya. Kaki lu basah dong? Basah lah, sepatu basah. Sepatu basah. Hujan ya. Udah tuh air panas gue lewatin, turun dah lama tuh. Nah di sini temen gue udah mulai nggak kuat Bay. Mungkin satu, waduh, udah nggak kuat banget dah kalau sampai muntah uber Bay. Muntah yang hijau lu tahu kan? Itu ngeri tuh. Jangan sampai lu. Itu akhirnya dan terpaksa lah itu. Keril di bawah temen gue. Kerilnya udah nggak kuat. Sepatu gue lepas biar hilang beban dia kan, tapi gue sebenarnya ngeri karena kan treknya batu ya kan. Akhirnya pakai sendal jepit. Lu pakai sendal jepit? Bukan gue, temen gue nih. Sendal jepit
dengan tidak pakai keril ya. Sampailah di air terjun Ciberem air terjun. Pernah Di gue situ tuh. gua lucu lagi sama temen gue yang nggak kuatnya di Udah dulu ya nih. Ciberem ya, Ciberem terus. nih. Di Ciberem ini PMI ngumpul di pos Ciberem. Oh, poster. Kan belah sono kan Ciberem nih. Oh iya. Di sini pos nih. Hmm. Pos. Banyak nih PMI, ada rombongan lagi, ada 2 rombongan kalau nggak salah. Saya ingat gue 2 rombongan. Itu temen gua udah gimana ya? Udah nggak kuat lah. Gue bilang udah nggak kuat, bilang ya udah istirahat dulu. Akhirnya gue istirahat, gue nggak buka apa-apa baik, gue nggak kopi, gue istilahnya nemenin lah teman gue ini. Yang dia bilang gini, sorry ya Yud, ya selalu aja namanya kita naik gunung, 15 menit gue tidur sejam baik. Oh itu paling enak. Iya, 15 menit paling tidur enak. Sejam, gila lu. Lo tidur gitu kan, tumpangan lu keril gitu, lu gini aja. Anjir itu nikmat banget sumpah. Iya kan? Dia nggak pakai keril. Lu nggak, dia nggak. Iya sih. Tapi kalau udah lu bawa keril gitu, lu tiduran begini, itu udah paling enak buat anjir gitu. Pemandangan luas. Pemandangan gitu. Suara-suara apa burung-burung atau jangkrik-jangkrik yang busan angin, gitu. Iya. Busan angin. Terus Temen gue gitu. 15 menit tuh sejam boy. Gue sampai bete boy. Lu nggak bangunin tuh? Gue nggak bangun nih, biar istilahnya dia nyimpen tenaga. Iya boy. sih. Gue bilang sama temen gue bilang, biarin aja dulu ya kan. Capek. Kita nanti gimana ya. Iya. Dan kita bertahan. Itu PMI bay dari banyak sampai habis. Di pos sampai sisa 2 orang bay. Nggak tahu tuh rombongan mana ya, gue ngerti deh. Ya gelap sih ya kan, nggak ada lampu di gunung. Bilang anjir, bang, yuk udah berangkat. Bang, dah lu tungguin temen. Terakhir lagi bayi gua. Pergi ditinggalin PMI, pulang tinggalin PMI gua. Terus? Ternyata istilahnya kan bareng rame gitu, Iya. kan rame asik juga nih, tapi nggak asik juga sih kalau di gunung rame. Iya. Kan ulang anjir. Sejam, Kayak pasar ya? Iya, katanya tidur sejam. Nggak mau juga. Akhirnya dibangun kan, turun berangkat. Itu gue nemuin di jalur Cibodas jembatan sepanjang-panjangnya bay. Iya. Itu yang jalur yang dibikin gitu ya. jembatan, Iya. Gue pikir Tahu kayu. gua tuh. Gue pikir kayu itu. Coran itu. Gue juga bingung siapa lagi yang mau ngecor di situ. Panjang banget bay. Iya panjang banget itu. Nah, Gue pernah ke Ciberem ya, cuma jalan apa ke air terjun gitu. Gue jalan situ, anjir gue mikir orang mau aja. Tapi bagus sih, bagus gitu. Orang inisiatif buat pengelolaan cuma di sini. memang katanya dibikin jembatan itu karena bawahnya tuh jalur macan. Oh. Kalau katanya, Iya. kalau kata temen gue yang udah tahu istilahnya Iya, jalur saya situ emang sih, katanya bawahnya itu jalur macan. Nah masih ada macannya. Macannya? Masih ada katanya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak nemuin kan. Oh lu nggak nemuin? Gila kalau ketemu macan kabur gue. Jangan Yud. Tangkep. Iya tangkep lu piara. Lumayan kan. Kucing garong. Ya, macan ternak, mama macan dimakan, bawa anak ya kan? Iya ulang jalur Lu macan. bawa. Ya. Nah di sini bayar. Kenapa tuh Yud? Jadi temen gue ini di pos Ciberem ini, gue suruh lagi yang 2 orang. Oh. Yang 2 orang ini karena memang di situ udah jam 10-an, 10 malam bay. Iya. Lu bayangin bay, jam 2 turun jam 10 malam gue masih di Ciberem. Gila nggak itu, lama itu bay perjalanan bay. Di Ciberem udah 2 lu duluan deh, biar si Maxi nggak telat. Kalau ada temen lu biar si Maxi nggak telat kan jam 12 teng kan katanya. Si Maxi habis nih jamnya ya kan. Takutnya nggak balik malah dicari kan, ranger naik kan nggak enak kan. Akhirnya temen gue 2 jalan duluan. Di sini temen gue bercerita di bawah. Adalah mistis. Korek deh. Ini mistisnya juga untungnya gue sih nggak mau ketemu sih, tapi temen gue akhirnya ketemu bay. Jadi ceritanya dia setelah jembatan ini bay. Setelah jembatan itu ada pos. Atau pos apa gue lupa deh. Pos itu ya ada pendaki bay. Itu ada pendaki di pos sendirian.
nih nggak tahu ceritanya, cuman temen gue nemuin cerita, dia negor baik. Temen gue yang satu emang karena kayak gue nih pemula, jelalatan aja udah di jalan aja, jelalatan kiri kanan lihat, begitu pakai headlamp kan. Lu jam berapa sih? Jam 10-an bay. Jam 10 malam? Jam 10 malam bay. Anjir. Gila gue masih di Ciberem. Trek paling lama kalau gue bilang di Ciberem itu. Gue kalau nge-trek malam itu pasti gue mau ke puncak. Udah besok pagi. Iya summit lah gitu. Cuma kalau misalnya alhamdulillah sih, misalnya gue naik gunung tuh belum pernah ketemu malam gue. Iya, nge-trek malam juga belum pernah. Ini, katanya sih enak gitu. Di sini baik gua. Temen gue itu ketemu sosok pendaki satu orang. Nah itu ditegur sama temen gua. Bang, ayo. Gitu. Misi lah bermisi. Nggak nyaut bay. Anjir. Nggak nyaut bay. Dan itu dia pakai apa sih? Konco apa sih? Jaket dia, keril, lengkap gitu kan. Cuma memang dia nggak tegesin mukanya. Dia bilang, bang ayo gitu, diem aja bang ayo orang. Gue bilang anjir, temen gue jalan aja, ditegur, gak nyaut, diem aja. Gue bilang anjir, sosok ngeri banget ini gue bilang. Nah sampai bawah nih, temen gue nanya, tadi pas habis jembatan lu ketemu pendaki nggak satu? Terus ditegur nggak nyaut, anjir gue merinding langsung bay. Itu gue sampai pos Cibodas jam 12:30. Fuck lah anjir. Itu yang sedihnya lagi bay, gua nemuin cowok satu, cewek dua. Lu mau tahu tuh cewek yang satu lagi, dengkulnya mencong bay. Allahu Akbar. Itu gimana sih? Di game lock bay. Ya Allah. Gua tanya kan, istilahnya gua udah sampai pos, udah aman kan, 12:30. Nah temen gua udah ngopi lah, udah rebahan gitu kan. Karena dia udah nyampe duluan kan, dia bilang jam berapa, jam 11:30 dia nyampe. Gue 12:30, beda sejam lah jam perjalanan. Itu di mana Yud ketemunya Yud? Itu gue tanya bay, gue rapi-rapi, gue bersihin badan sampai. Lu udah di pos? Udah di pos. Kenapa bang kakinya? Gue bilang gitu kan, emang lagi nangis aja kan cewek. Gue kan penasaran. Di situ banyak orang. Itu cuma berlima bay, jadi teman gue yang sampai 2, nah 3 orang, 2 cewek 1 laki. Belum gue tanya bang, ini dengkulnya bang, nggak tahu kayaknya patah. Gue bilang itu, ngeri banget gue bilang. Gue sih nggak berani ngeliat, cuman memang gue lihat ininya kayaknya ngencak gitu. Apa sih? Dia habis naik. Turun bay. Oh iya, maksudnya habis turun. Akhirnya gue tanya, bang, ini bang tadi salah langkah dia. Waduh, gue bilang trek batu kan. Trek batu salah langkah lu sendiri, antara patah atau seleo. Iya, seleo. Akhirnya gimana bang? Tadi di game block sih bang. Carry lu gue taruh depan, anjir kuat banget nih orang. Gue bilang gendong cewek isi nikmat anjir. Enggak sih, goblok mikirnya. Udah lagi susah. Terus? Iya, cuman kan enggak enak bay pulang naik gunung kaki. Antara patah atau seleo mana enak gue bilang. Nikmat enggak celaka iya. Tuh. Lu naik gunung bener ya. Kalau lu capek lu istirahat. Iya. Lu jangan maksain buat turun jalan jalan gitu. Yang akhirnya lu cuman buat nyiksa diri lu gitu. Kalau bisa bener-bener hati-hati deh. Kenikmatan gak dapat. Itu baik. Itu gue bilang. Nikmat sih di atas enak, oke, fine. Cuma kalau misalnya lu turun sampai rumah kagak selamat atau apalah, kesehatan lu kurang, kayaknya lu bakal nyesel banget gitu. Makanya buat lu yang mau naik gunung gitu, lu pikirin matang-matang buat di jalannya, lu perhatiin langkah lu gitu kan, biar nggak sampai celaka gitu. Ada yang dibilang olahraga kali ya, olahraga yang penuh tantangan ya mungkin pendaki. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Tapi cuman lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim sih maksudnya. Mungkin. Tapi selama gua naik gede, gua lewati gede ini, naik gunung gede ini, gua jadi merasa ada kerinduan bay. Itu di situ gua bikin nagih bay. Iya. Di gunung itu. Ketika gua dari perjalanan gua, mungkin pikiran gua nih
sampai bawah, anjir gue nggak bakal naik gunung lagi, gue kapok. Iya gitu kan. pasti. Pikiran gue gitu, apalagi ngeliat yang gitu kan. Ketika gue turun ya kan, balik lagi nih teman gue semua bercanda lagi, seru-seruan lagi nih bay, sampai di motor, sampai balik rumah nih bay. Lu mau tahu sampai rumah kaki gue pada bengkak bay. Lu itu pikiran gue udah anjir gue kapok nih. Ternyata sampai rumah gue nggak ngomong kapok bay. Gue malah pengen naik lagi bay. Tuh satu gue bilang anjir. Emang gunung tuh nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya bay. Nggak tahu gue langsung jatuh cinta gue naik gunung. Gue pengen lagi naik gunung, gue kemana nih gue. Jadi pada akhirnya gue lewati beberapa gunung bay. Ada berapa gunung ya? Selama ini mungkin Gede. Kedua gue naik Cikuray. Cikuray langsung Semeru bay. Iya. Semeru terakhir Merbabu 4 ya. Pengennya sih ya se-Jawa naikin. Ya mudah-mudahan lah ya. Perlu bay. Iya, butuh itu. Duit, waktu. Nih sama doa orang tua. Itu. Nomor 1 itu. Keselamatan. Tuh. Benar bay. 4 gunung nih gue. 4 gunung ya. Paling enggak puncak Jawa gue udah pernah naik bay Semeru. Akhirnya gue udah ke Semeru kemarin. Pesan-pesan lu buat yang naik gunung apa nih Yot? Pesan-pesan gue buat naik gunung ya itu satu. Iya. Pesan gue pertama lu satu punya duit. Punya duit. Iya benar. Punya duit buat ongkos. Buat ongkos. 2 lu punya peralatan naik gunung. Mungkin kalau punya sih nggak wajib. Banyak penyewaan sih. Penyewaan. Paling nggak lengkap. Buat nyewa. Atau punya lah sesuai kebutuhan lu deh. Kebutuhan lu. Lu naik sendiri ya nggak mungkin. Nggak asik. Gue bilang kalau naik gunung sendiri nggak asik. Berdua asik, tapi nggak seru. Bertiga asik, serunya dikit. Enak tuh berempat atau berlima bay. Oh gitu. Tapi yang sejalan bay. Wah itu tuh perlu tuh. Ceritanya banyak bay. Terus apa lagi Yud? Terus jangan sesumbar. Sumbar apaan? Coba kasih tahu Yud. Sesumbar lu jangan sombong. Lu jangan sombong, jangan belagu. Lu misalkan lu nggak mampu bilang aja. Nggak usah. Lu tinggi tai. Tuh yang kayak tai semua kayak gitu. Gue mau muncak, gue pasti muncak. Jangan begitu, lu jalanin aja, nikmatin, santai. Yang penting lu ketemu udara segar, ya. Kenikmatan yang hakiki bay. Anjir tuh naik gunung bay. Terus apa lagi ya? Stamina ya. Stamina kesehatan lu wajib banget. Dan wajib. Itu lu harus bawa obat-obatan tuh. Kiranya lu udah hari H lu kesehatan lu nggak kondusif, mendingan lu jangan deh. Bener. Namanya di alam, aduh, gua bukannya apa. Yang ada mah orang tua lu juga. Iya kan? Orang tua lu. Cari ranger orang tua lu. Iya. Ya ampun. Ranger capek-capek naik, lu nya udah nggak ada. Iya. Jangan sampai deh, Pak. Jangan sampai. Amit ya. Amit. Pokoknya ya keselamatan lu deh. Keselamatan gitu. Ya pokoknya itu dah. Pesan gua baik. Oke, thank you banget Yud. Duh, udah nyempetin lu cerita. Lu nggak mau denger cerita gue Semeru? Oh iya, ntar lanjut. Cikuray. Oh banyak ya Yud ya? Ada sih. Iya banyak. Kalau banyak kan sejawa lu naik. Ntar kita atur waktu lagi Yud. Kayak buat ini. Kayak waktunya juga udah ini. Gue sebenarnya cerita gini senengnya gue bisa berbagi. Nah itu tuh. Pentingnya di sini tuh satu berbagi cerita, satu berbagi pengalaman, satu lagi ya sebenarnya biar tahu gitu naik gunung kesini seperti apa. Jadi buat pendaki pemula atau pendaki ya pokoknya pemula sih lebihnya. Lu bisa memprediksi apa yang bakal lu naik gunungnya gitu kan. Jadi lu bisa persiapin semuanya perlengkapan gitu. Dan lu bakal ketagihan. Iya. Buat pemula yang suka alam lah kalau bilang. Tapi kalau lu nggak cinta alam, ya ini jaga alam. Lu pasti seneng mah. Lu nggak boleh buang sampah sembarangan di gunung. Penting. Itu penting banget tuh. Parah. Anjir, mau emang mungutin. Gua dari Semeru itu. Di sana nggak ada pemulung. Iya. Gua di Semeru itu, bay. Pulang
bawa botol gue sendiri, Bay. Iya, itu tuh udah penting. kayak, iya kalau dibilang nih pemulung di sini tuh gelontang. Iya. Jerigen gue bawa. Gue botol- salut botol. tuh sama orang kayak gitu. Itu Oh, Bay keseruannya, Bay. Oke. Kalau kita nyetak. Thank you banget nih Yud. Thank you, Bay. Udah mampir di Siap. Storymoon ID ya. Gokil. Oke, mungkin cerita ini udah sampai sini aja Yud. Nanti kita next cerita lu yang gue tunggu-tunggu. Siap. Cuma waktunya Yud. Oke. Gue sibuk kalau yang sibuk nih. Lu tai. Ini gue baru kontak lu lagi kan. Iya. Siap. Oke, dengan gue Bayu di Storyman ID dan ini narasumber kita Gua Yudi. Yudi. Oke, Nuska. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Sip.